yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita angkat hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan dan percaya hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita. Apapun permasalahan kita, Tuhan selalu ada dan selalu membantu kita, menolong kita, menopang hidup kita. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu dalam hidup kami. Tuhan tidak memandang hati, Tuhan tidak memandang kita masa lalu kita. Tuhan memandang kita saat ini. Tuhan melayakkan kita untuk menyembah-Nya, untuk memuji Dia. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit dan hidup dalam hidup kita. Amin. Kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus,
kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita angkat pujian dari awal, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Haleluya. Kasih tepuk sukacita sama kanan kiri saudara. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita percaya kita menang bersama Tuhan. Kita angkat pujian, ku menang. Dan perkatakan berkat. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah perkatakan berkat. Dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup kita. Kedahsyatannya di berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, na 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 na
Bangkitlah dan perkatakan berkat. Bangkitlah dan perkatakan berkat Atas hidup yang diberikan Tuhan. atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, Kedahsyatan Tuhan. kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Siapa yang menang sorak-sorai buat Tuhan? Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus itu baik buat hidup kita. Amin. Sebentar kita mau memberikan persembahan kepada penata layan, dipersilakan untuk ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan indah ini kami beribadah di tempat Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami telah memuja Tuhan, menyembah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan, biar Tuhan yang menguduskan persembahan kami, sehingga layak untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian, rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di
di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. kita angkat pujian dari awal. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, Ku angkat suaraku, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih persembahannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati, kita mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita angkat pujian ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, Bapakku. Bapakku, ajar segala rencangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut
mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rencana. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku ajaib, banyak di sini. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang ajaib, di pagi hari ini kami umat-Mu menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci, Maha Kudus. Saya mengucap syukur, terima kasih kepadamu ya Bapa, atas perkenanan-Mu kami hadir dalam ibadah ini dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami butuh urapan-Mu ya Tuhan. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus memimpin menolong kami. Bungkus kami semua dengan darah-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarkannya. Segala kuasa-kuasa lain yang tidak berasal dari Tuhan, kami bersehati, bersepakat, menolak, menghancurkan, menggagalkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, bulan ini, bulan Mei, kita membahas tentang surat Yakobus. Dan saat ini kita sudah berada di minggu kedua. Tema
dari surat Yakobus adalah iman yang sejati. Dan minggu pertama kita sudah mengikuti tema minggu pertama, iman dan perbuatan. Sedikit saja saya mengulas kembali mengenai iman dan perbuatan. Iman kepada Allah selalu diwujudkan melalui ketaatan pada perintah Allah, terutama dalam perbuatan kasih. Amin. Jadi iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan tanpa iman sia-sia. Jadi iman harus diikuti dengan perbuatan. Dan minggu ini tema kita di minggu yang kedua, iman dan hikmat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari surat Yakobus. Ada dua bagian yang akan kita baca. Pertama dari surat Yakobus yang pertama, ayat 2 sampai dengan 8. Surat Yakobus yang pertama, ayat 2 sampai dengan 8. Dan yang kedua, surat Yakobus yang ketiga, ayat 13 sampai dengan 18. Jadi yang kedua, Yakobus 3, ayat 13 sampai dengan 18. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Saya baca duluan ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil sampai kepada ayat yang ke-8. Dan kita akan membaca lagi di Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Ya, kurang lebih 13 ayat. Ya. Amin Bapak Ibu. Enggak banyak, walaupun dua bagian tapi enggak terlalu banyak. Jadi siap ya. Mari kita baca bersama-sama. Saya mulai. Lembaga Alkitab memberi judul tema yaitu iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, saya baca dari PB2 ya, Bapak Ibu. Ya, terjemahan Perjanjian Baru yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang itu ragu-ragu, tidak punya kepastian dalam hidupnya. Kita ke Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Saya duluan ya Bapak Ibu. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah dengan cara hidup yang baik. Ia menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Amin. Di Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas firman Tuhan dari surat Yakobus, dari tema ini mungkin kita harus mengerti apa itu iman dan hikmat. Ya, iman sudah dijelaskan secara mendalam ya dalam ibadah kita sebelumnya. Dan mungkin yang kita ingat, iman dalam definisi Ibrani 11 ayat 1 ya. Ingat Bapak Ibu? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, yang tidak kita lihat. Dan kalau kita lihat di dalam Yakobus pun ada contoh-contoh pelaku-pelaku iman, mulai dari Abraham dan selanjutnya. Nah, yang kita lebih mendalam hari ini tentang hikmat dan hubungan antara iman dan hikmat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ya di dalam Perjanjian Lama dan dari bahasa asli bahasa Ibrani, iman itu adalah katanya adalah hokma, ya, hokma. Dan kalau kita lihat arti dari hokma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu konsep yang luas dari tradisi Yahudi. Ya, jadi walaupun hanya satu kata, tapi pemahamannya luas, Bapak Ibu. Gak bisa kita sebutkan hanya satu kata. Tapi ada beberapa kata, minimal dalam hokma itu ada 3 hal. Yang pertama, menurut tradisi Yahudi, ada kebijaksanaan. Ya. Yang kedua, ada pengetahuan. Ya. Jadi orang tidak bisa dibilang berhikmat tanpa pengetahuan. Ya. Yang ketiga, ada pemahaman yang mendalam. Ya. Ada 3 hal itu. Yang pertama kebijaksanaan, ya, kita bisa lihat apa sih itu hikmat yang selalu kita berdoa minta dari Tuhan. Seperti apa sih hikmat itu? Nah, hikmat yang pertama kebijaksanaan, yaitu kemampuan dalam membuat keputusan dan menghadapi tantangan hidup. Waktu kita menghadapi persoalan tantangan hidup, kita harus membuat keputusan. Disitulah hikmat bekerja. Amin. Saya kira kita semua mungkin mengalami ini. Tapi mungkin belum tahu secara tepat bahwa itulah hikmat. Ya. Nah, yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan yang mendalam tentang ajaran agama dan tradisi Yahudi. Tentu ini dari bahasa Ibrani. Jadi dari tradisi Yahudi, ya. Jadi ajaran agama Yahudi dan tradisinya, ya. Jadi pengetahuan yang mendalam, bukan hanya di kulit-kulit saja. Ya. Yang ketiga, pemahaman. Pemahaman juga yang mendalam, ya. Yang mendalam tentang diri sendiri, ya, orang lain, dan tentu dunia sekitarnya. Ini menurut hokma, ya. Jadi Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani, ya, hikmat juga disebut kata lain adalah Sophia. Sophia, saya nggak tahu ada yang nama Sophia di sini. Di tempat saya tuh banyak namanya Sophia. Jadi saya dari kecil udah panggil Sophia, Sophia, saya nggak tahu apa artinya. Ya, atau Sophia itu hikmat, ya. Hampir sama, ada 3 hal juga, ya, dari bahasa Yunani ini. Yang pertama, kemampuan untuk memahami dan menerapkan kebenaran ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Memahami, ya, memahami. Yang kedua, melibatkan pengetahuan tentang Tuhan dan kehendaknya, serta kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak. Keputusan yang bijak, ya, dan sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu hikmat melibatkan kemampuan untuk menjalin hubungan yang sehat dan bijak dengan orang lain. Jadi Anda bisa melihat diri kita sendiri, suka berantem sama orang itu, suka bikin masalah dengan orang, jangan-jangan ya
kita kekurangan hikmat, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama Bapak Ibu, hikmat adalah anugerah ilahi yang diberikan Allah kepada mereka yang takut akan Dia. Dan kita bisa lihat mungkin dalam 2 ayat yang saya bisa kasih kita baca bersama, yaitu Amsal 2 ayat 6. Kalau bisa dimunculkan. Dikatakan di situ, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Ya, di Amsal 2 ayat 6. Coba kita lihat. Bisakah? Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi sumbernya hikmat itu dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, saya kira nggak usah lagi yang Amsal yang 9 ayat 10. Tapi dikatakan di Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Bapak Ibu, jadi Anda berpikir kalau Anda adalah orang yang takut akan Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah memberikan hikmat kepada Anda dalam menjalani hidup ini. Di dalam perjanjian baru kita perlu tahu juga hikmat seperti apa. Yesus Kristus dikatakan di perjanjian baru sebagai hikmat Tuhan. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Dikatakan di situ ada kalimat begini, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Lalu di Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah, artinya di dalam Kristus, ya, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya. Jadi dalam perjanjian baru kita bersyukur di dalam Kristus tersembunyi segala hikmat. Tinggal kita minta. Amin. Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat di sini bahwa sumber hikmat itu datangnya dari Allah dan ada di dalam diri Kristus. Yang selanjutnya, ya, bagaimana hubungan iman dan hikmat? Ya, iman sebagai dasar dari hikmat. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang memiliki hikmat yang dari Tuhan. Ya, lalu hikmat sebagai hasil dari iman, ya, dari yang nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, makanya dalam bacaan kita hari ini, ya, Yakobus ingin mengingatkan kita, ya, dalam bacaan kita. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab yang pertama adalah iman dan hikmat yang kita baca. Tapi yang kedua di Yakobus 3 ayat 13 sampai 18, temanya di atas iman, hikmat yang dari atas. Ya. Artinya Yakobus ingin mengingatkan kita bahwa ada iman di dalam hikmat, berhikmat, ya. Ada suatu proses, ya. Dan ada diberikan contoh ciri-ciri atau karakter, ya, hikmat yang dari atas atau hikmat yang dari Tuhan atau hikmat yang ilahi. Bapak Ibu, untuk itu mari kita lihat bacaan kita tadi. Ya. Mulai dari Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan di situ, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya. Kalau kita melihat kalimat ini secara pintas, masa sih udah jatuh dalam pencobaan? Ya, mungkin hidup susah, persoalan yang harus kita hadapi, tapi kita harus menganggap itu sebagai kebahagiaan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab, bukan hanya dibilang bahwa sebagai, anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Tapi hendaklah kalian merasa beruntung. Mengapa demikian Bapak Ibu? Ada pencobaan tapi Anda merasa itu sebagai suatu kebahagiaan atau merasa beruntung. Karena di dalam pencobaan
disitulah imanmu bertumbuh. Amin. Di dalam pencobaan yang kita hadapi, kita akan naik kelas. Ya. Kalau Anda tadinya mungkin secara iman hanya sebagai bayi, ya, bayi itu apa kira-kira dia tidur aja. Nggak mau tahu, kencing berak di tempat tidur gitu. Nangis dia kalau mau makan, kasih susu, udah habis itu diberesin, tidur. Kalau iman bayi seperti itu. Tapi yang Tuhan kehendaki kita harus punya iman yang dewasa. Ada proses. Prosesnya itu terjadi kalau ada pencobaan. Amin. Jadi kalau kita lihat ya Bapak Ibu, di balik pencobaan itu sebenarnya ada berkat. Makanya dalam bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab dibilang merasa beruntung. Karena Anda tahu bahwa ada cara Tuhan untuk memberkati Anda dalam persoalan itu. Minimal Anda naik imannya. Dari bayi tadi menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja dan menjadi dewasa iman. Amin. Jadi kita bisa bertumbuh kalau ada pencobaan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau Anda yang senang hutan atau bercocok tanam atau punya pohon, ya, pohon yang kuat itu kalau sering kena angin, waktu dia kena angin, akarnya makin tertancap, makin kuat, makin mantap. Pada saat dia dihadap badai, dia akan tetap berdiri kokoh, ya, karena dia sering menghadapi, ya, tiupan angin. Yang kedua, saya mau kasih contoh untuk yang pelaut. Betulan saya juga sedikit tahu, karena saya di pinggir pantai tinggalnya, mungkin lahir juga di pinggir pantai gitu ya. Ya, sauh, Anda tahu sauh? Sauh, jangkar, ya, jangkar. Jangkar tuh bentuknya kayak begini ya. Tapi kalau Anda lihat ada jangkar tertentu yang bukan hanya 2 sisi, tapi ada 4 sisi. Kayak tambak begitu, tapi bentuknya begini. Ya, itu untuk menahan kapal waktu kapal atau perahu lagi berlabuh. Ya, datang angin kencang, perahu itu nggak akan pergi, akan ke bawah arus gitu ya, atau angin, karena ada sauh yang kuat. Sauh yang kuat ditopang oleh tali yang kuat. Makin dikencangin itu tancap, dia makin nancap di dasar laut sehingga kokoh. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita bertumbuh dalam iman. Ada hubungan antara iman dan hikmat, ya tentu yang tidak bisa dipisahkan. Lalu kita lihat Bapak Ibu di ayat selanjutnya, ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Saya suka membaca supaya saya mengerti apa sih. Anda tahu tekun? Tekun kayaknya sungguh-sungguh serius gitu. Ya, tapi tekun yang dimaksud di sini tabah. Dalam bahasa sehari-hari itu dikasih terjemahannya tabah. Artinya, kalau pencobaan itu datang, ya, kita tetap bergantung, berharap kepada Tuhan. Tabah menghadapinya, tekun menghadapinya, ya. Tidak meninggalkan Tuhan, ya. Tetap bergantung, berharap kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan memiliki iman yang sempurna. Amin. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, kalau dalam istilah di sini disebut ujian terhadap iman. Ujian itu harus naik kelas, yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian selanjutnya kita lihat bahwa dalam terjemahan bahasa sehari-hari dikatakan begini. Apabila pencobaan itu Anda alami, ya, dan Anda tetap percaya kepada Tuhan, maka akibatnya adalah kalian menjadi tabah. Ya, jadi menjadi tabah sama dengan tekun atau memiliki ketabahan hati. Kokoh hati, memiliki iman yang kuat, yang teguh. Ya, itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
dari tantangan, pencobaan yang kita hadapi, jangan meninggalkan Tuhan. Ya, banyak orang cari alternatif lain. Ya, saya contoh, karena saya orang medis. Ya, kalau ada yang sakit datang ke rumah sakit, kita berhadapan. Ya, kalau dia berpikir, walaupun dia orang Kristen, tapi saya mau cari alternatif lain dulu, gitu ya. Kira-kira begitu. Bukan yang utama, dia mencari Tuhan dalam setiap persoalan. Amin. Jadi pencobaan yang kita alami itu ya membuat kita semakin bergantung berharap kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau. Karena apa? Kalau kita baca di firman Tuhan yang lain dikatakan pencobaan, Yakobus juga, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Apabila kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi kalau kita ingat akan firman Tuhan ini, pada saat Tuhan izinkan pencobaan atau tantangan, persoalan dalam hidup kita, jangan menghindar dari pencobaan itu. Ya, tapi kita harus tahu dengan iman yang teguh bahwa kita mampu menghadapinya. Bukan karena kekuatan yang kita miliki, tapi kekuatan yang datang dari Tuhan. Karena janji Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya, Bapak Ibu. Dan kita lihat pada ayat yang keempat, dikatakan begini. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tak kekurangan apapun. Ya. Jadi pada saat pencobaan itu biar, artinya Anda hadapi, maka terjadilah perkembangan dalam iman Anda. Ya, iman Anda akan bertumbuh dan apa yang terjadi? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh serta tidak kekurangan apapun. Ya, itulah orang yang dewasa dalam iman. Ya. Iman dan hikmat tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu ya. Makanya di ayat yang kelima Yakobus mengingatkan. Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ya. Amin Bapak Ibu. Saya kira kita semua mengalami ya, pada saat menghadapi pencobaan, tantangan, persoalan, kita berpikir bagaimana cara menghadapinya. Jangan mencari siapa-siapa, dukun atau apapun, datang kepada Tuhan. Yakobus hanya mengingatkan, mintalah kepada Allah. Dan dikatakan di ayat 5 begini, ya, meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, tanpa mencela atau tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, dari pihak Tuhan, Anda minta, Tuhan berikan. Ya, di waktu menghadapi pencobaan, tantangan, minta Tuhan, berikan saya hikmat untuk menyelesaikan masalah ini. Saya kira kita semua hidup di sini, karena kita datang duduk di sini, dan tidak ada di antara kita yang tidak punya persoalan, benar? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau supaya Anda bergantung berharap kepada Tuhan. Ya, amin. Kalau Anda enggak punya persoalan lagi, nanti di ukuran 2x2 itu, udah selesai enggak punya persoalan. Ya? Apa 2x1/2 ya? 2x1. Ya kita semua enggak ada yang ukurannya di atas 2 meter. Baru enggak punya persoalan. Artinya Yakobus ingin mengingatkan kita bahwa persoalan itu akan ada terus selama Anda hidup. Tapi Anda enggak perlu undur. Anda harus tetap tabah, tekun menghadapinya. Kenapa? Kalau Daud bilang apa? Di dalam lembah kekelaman pun engkau menyertai aku. Mazmur 23.
Karena dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dia menghadapi tantangan, persoalan. Dia mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Ya, mau dibunuh oleh Saul. Banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh Daud. Sampai dia mengungkapkan di dalam lembah kekelaman engkau beserta aku. Ya, Tuhan itu luar biasa. Dari pihak Tuhan terhadap kita, kasihnya itu luar biasa kepada kita. Janjinya itu teruji dan terbukti. Dia tidak akan meninggalkan kita. Ya, jadi kalau ada persoalan, tantangan yang Tuhan izinkan, hadapilah. Anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu keuntungan. Karena Tuhan akan memberkati Anda. Amin Bapak Ibu. Kita lihat selanjutnya. Hendaklah ia meminta dalam iman. Ya. Dan sama sekali jangan bimbang. Nah ini. Ya. Sama sekali jangan bimbang. Ya. Meminta dalam iman. Nah ini kalau iman itu urusan kita. Ya. Tuhan sudah kasih, tapi Anda mau tumbuh kembangkan iman seperti yang firman yang tadi kita bahas sebelumnya. Dalam menghadapi tantangan kita harus tetap kuat sampai kita tekun dan sempurna. Iman kita menjadi dewasa. Lalu selanjutnya dikatakan di sini bahwa memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang atau tidak boleh ragu-ragu. Ya. Sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang pernah ke laut. Ada yang pernah naik kapal atau perahu gitu? Pernah? Kalau dari timur, dari Manado ke sini kadang kan naik kapal gitu ya. Orang Jakarta sini mungkin ke pasar Pulau Seribu. Tapi kalau Anda lihat ya, melihat laut itu, bingung ini angin dari mana, ombak dari mana. Dia beriak-riak aja begini terus, nggak tentu arah. Ya. Saya tinggal di pantai, saya suka mengamati ombak, ya. Saya suka juga dengar ombak itu. Bahkan saya bisa tidur karena dengar bunyi ombak. Saking tiap hari dengan ombak ya. Rumah persis di atas, di bawah ombaknya hajar terus. Ya. Tapi rumah kami itu batu karang. Batu karangnya bukan batu karang kecil-kecil. Jadi biar ombak segede apapun, itu rumah nggak akan goyah. Ya. Tetap kokoh gitu ya. Saya perhatikan ombak itu. Dia datang berganti-gantian gitu ya. Kadang ke sini, mengarah ke sana, kadang dari sana. Semuanya tergantung angin. Jadi orang yang ragu-ragu itu seperti ombak. Gak punya kepastian dalam hidupnya. Ya. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya. Pada saat Anda ragu dengan janji Tuhan, Anda bimbang dengan janji Tuhan, jangan berharap bahwa Anda memperoleh sesuatu dari Tuhan. Ya. Ayat ke-8, orang itu ragu-ragu. Ya. Ragu-ragu bisa juga dibilang mendua hati. Ya. Atau tidak punya kepastian dalam hidupnya. Atau tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi orang yang ragu-ragu, orang yang mendua hati terhadap Tuhan, itu tidak akan punya kepastian dalam hidupnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi mari kembali kita diingatkan. Pada saat pencobaan itu datang, marilah kita tetap teguh kepada Tuhan. Di dalam pencobaan,
kita butuh hikmat. Kalau kita kurang hikmat, jemaat bisa minta kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan secara gratis. Tapi waktu minta, jangan ragu-ragu. Amin. Saya punya pengalaman yang sederhana yang saya mau sampaikan. Dulu saya sebelum jadi waktu kita ini saya dari swasta. Dulu itu kalau mau jadi dokter negara kita harus ujian negara. Saya ujian di UNER di Surabaya, ya, Universitas Erlangga. Ujian negara di sana. Lalu satu ketika saya harus menyelesaikan HER itu ujian ulang ya. Dari sekian ujian itu saya ujian HER 1. Waktu saya ujian hari pertama Bapak Ibu, ya, saya kerjakan tugas yang diberikan oleh penguji, dokter spesialis obgyn, ya. Dia marah sama saya. Karena apa yang ditanya dengan yang saya jawab, sama sekali kalau dikasih nilai 0 gitu loh. Saya nggak tahu maksudnya dia apa gitu. Maksud pertanyaannya apa. Tapi puji Tuhan dia bilang sama saya begini, kamu masih mau ujian? Gitu ya. Mau dok. Kalau gitu kapan ujian? Secepatnya dok. Kalau gitu besok ya. Besok ujian lagi gitu ya. Saya pulang terus saya minta hikmat dari Tuhan. Anda tahu ilmu kedokteran itu enggak hanya selembar kertas atau beberapa lembar begini. Kita harus bacanya bukunya Anda hanya khusus untuk obgyn ada 2 jilid tebal-tebal. Dan menghadapi ujian itu harus Anda kuasai. Apakah mampu? Saya yang udah jadi dokter, saya gak pernah mampu menguasai itu secara keseluruhan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya dikasih waktu untuk ujian besok. Saya minta Tuhan beri hikmat kepada saya. Tuntun saya, apa yang harus saya pelajari yang akan besok ditanya oleh penguji. Saya mau membaca ini secara detail karena pertanyaannya itu detail. Saya nggak bisa hari pertama itu karena saya nggak bisa menjawabnya secara detail. Ya, akhirnya saya baca. Ada beberapa kasus penyakit, saya baca dan saya dalam penanganan sampai detail. Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Waktu besok saya diuji, dosennya memberikan pertanyaan seperti yang saya baca kemarin. Luar biasa. Hikmat yang Tuhan berikan kepada saya. Karena saya minta. Saya menjawab itu pertanyaannya, ada 5 pertanyaan. Saya jawab secara detail. Sampai waktu dia lihat lagi, karena yang kemarin dengan hari ini berbeda. Itulah kalau kita minta dari Tuhan. Ya. Saya jawab, dia sampai lihat saya begini. Dia panggil lagi, karena saya ujian di kamar Oka. Dia panggil petugas di Oka, ini orang nyontek enggak? Gitu ya. Dikonfirmasi, enggak dok, dia duduk aja di situ. Enggak keluar-keluar. Itu. Kesimpulannya, dia enggak nanya lagi. Karena jawaban saya itu sempurna. Kalau kita melibatkan Tuhan. Maka yang Tuhan buat ajaib. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya enggak tahu kita punya persoalan seperti apa. Tapi saat Anda mendengarkan firman Tuhan ini, mintalah hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun Anda. Untuk menjawab setiap tantangan yang Anda hadapi. Langkah yang Anda harus hadapi. Jangan Anda sudah melakukan suatu pekerjaan. Semuanya sudah dirancangkan oleh Anda sendiri. Menghadapi sudah mentok. Baru minta hikmat dari Tuhan. Itu pun Tuhan tolong Anda gitu ya. Karena Tuhan itu sungguh amat baik. Tapi sebaiknya sebelum Anda merencanakan sesuatu, mintalah hikmat dari Tuhan. Ya, itu yang baik dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, ya, jangan ragu-ragu. Ya,
minta kepada Tuhan. Ya, sama seperti gelombang di laut yang nggak tentu arah, nggak ada kepastian. Selanjutnya kita lihat bacaan kita dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Ya. Yakobus ingin mengingatkan kita bahwa hikmat itu bukan hanya dari atas yang dari Tuhan. Tapi hikmat kalau kita baca itu bisa juga dari dunia. Hikmat itu bisa juga berasal dari nafsu manusianya. Hikmat itu juga bisa berasal dari setan. Ya. Dari kuasa kegelapan. Dari dukun. Tapi hikmat yang dari Tuhan tidak akan tertandingi. Ya. Mari kita lihat, ya. Yakobus memberikan ciri supaya kita orang percaya bisa mudah mengerti hikmat ini dari Tuhan atau bukan. Ya. Untuk itu kita lihat, saya mulai dari Yakobus 3 tentang karakter atau ciri hikmat yang dari atas atau dari Tuhan atau hikmat ilahi. Ya. Kalau kita lihat di pasal 17, ya, pasal 17. Hikmat yang dari atas dikatakan di situ, pertama-tama murni. Murni artinya nggak punya motivasi macam-macam. Tidak untuk mencari keuntungan. Murni artinya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan firman Tuhan. Mengandalkan kuasa Tuhan. Ya. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang selanjutnya, murni, cinta damai, ya, peramah, penurut, akhirnya orangnya penurut gitu ya. Saya nggak tahu petugas kita apakah nurut kalau disuruh sama bogem di sini. Ya. Kita berharap bahwa mereka mau nurut, ya. Amin. Kemudian penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, ya. Tidak memihak, ya. Tidak memihak artinya tidak ada like and dislike. Semuanya diperlakukan sama. Ya. Tuhan mengasihi kita juga semua. Tidak membeda-bedakan kita. Ini suku apa, warna kulit apa, ini orang kaya atau orang miskin. Enggak. Tuhan mengasihi kita. Semuanya kita sama di hadapan Tuhan. Amin. Jadi tidak memihak. Dan tulus ikhlas. Tidak berpura-pura. Tulus ikhlas itu tidak pura-pura. Dan tidak munafik. Ya, Bapak Ibu, itulah hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan, yang ilahi. Ya, kemudian kita bisa lihat hikmat yang dari dunia atau hikmat yang dari nafsu manusia, dari setan. Ya, kita lihat di ayat yang 14, Bapak Ibu, dikatakan di situ, ya, ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdosa melawan kebenaran. Ya. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa dirinya berhikmat, tapi di dalam dirinya ada iri hati, suka cemburu, suka sakit hati, ya, suka mementingkan diri sendiri. Diingatkan, jangan memegahkan diri dalam hal yang demikian. Karena tanpa Anda sadari, Anda sedang menipu Tuhan. Karena hikmat yang dari atas tadi ciri-cirinya, murni, membawa damai, penurut, ya, tidak memihak, dan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri khas hikmat yang tidak berasal dari Tuhan, apa tadi? Hanya 2. Tadi di ayat 14, perasaan iri hati
dan mementingkan diri sendiri. Dan kita lihat Bapak Ibu di ayat 16 supaya kita bisa ingat dalam menjalani hidup sehari-hari, hidup kita yang akan datang. Dikatakan ayat 16. Apa yang terjadi? Kita baca bersama-sama. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, dalam keluarga, kalau ada kekacauan, apalagi perbuatan jahat, tolong perbaiki. Mungkin ada dua unsur ini dalam hidup Anda. Datanglah kepada Tuhan minta ampun, Tuhan mampu merubah. Mungkin ada iri hati, ada kecemburuan, ya, ada sakit hati. Mungkin ada hanya egoisme, mementingkan diri sendiri. Anda bisa lihat di gereja, di perkumpulan, di persekutuan itu pecah. Karena apa? Ada iri hati, mementingkan diri sendiri. Bukan kepentingan Tuhan, tapi kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok, kepentingan golongannya. Sehingga gereja bisa pecah. Ya. Jadi kita lihat di ayat 16 ini juga mengingatkan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Semua perbuatan jahat, kalau ada iri hati, ya, ada mementingkan diri sendiri. Ya, Bapak Ibu, mau Anda bebas daripada iri hati? Anda mau bebas dari egoisme, mementingkan diri sendiri? Minta kepada Tuhan. Tuhan pasti membebaskan kita. Kalau hikmat aja Tuhan bisa kasih. Apalagi hal yang penting ini. Amin. Supaya membuat kita menjadi semakin murni di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah lihat bagaimana iman dan hikmat. Dan bagaimana karakter hikmat yang berasal dari Tuhan. Kita sudah tahu bahwa hikmat itu datangnya dari Tuhan. Dan setiap orang membutuhkan hikmat. Kalau Anda kurang hikmat, mintalah kepada Tuhan dengan iman. Jangan ragu-ragu. Ya. Jangan bimbang. Karena kita tahu janji Tuhan, kalau kita minta, Dia akan memberi hikmat. Sehingga kita cakap, kita mampu menghadapi tantangan hidup ini. Amin Bapak Ibu. Dengan hikmat yang Tuhan berikan, Tuhan melayakkan kita untuk mampu melakukan perbuatan-perbuatan kasih dalam hidup kita. Karena itulah tujuan hikmat yang Tuhan berikan. Hikmat diberikan bukan untuk kita menjadi kaya. Bukan. Itu bonus. Ya. Tapi yang Tuhan mau bahwa hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, akhirnya kita mempraktekkan kasih. Melakukan kasih kepada sesama kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi hari ini kita kembali diingatkan. Hikmat itu apa? Hikmat itu kebijaksanaan. Kemampuan untuk kita membuat keputusan yang bijak. Tentu yang tepat, yang seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Hikmat itu apa? Hikmat melibatkan pengetahuan. Jadi Anda makin berhikmat, Anda harus belajar tentang firman Tuhan. Mengenal Tuhan bukan dari kulit-kulit saja. Ambil waktu membaca firman Tuhan. Kalau enggak bisa membaca sendiri, ada kelas-kelas yang disediakan. Anda hadir dan belajarlah firman Tuhan. Semakin Anda
semakin mengenal Tuhan, ya, semakin kuat iman Anda akan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan hidup ini. Amin. Pencobaan-pencobaan yang Anda alami akan tetap Anda mampu menghadapinya. Yang kedua, kita bisa membedakan hikmat yang dari atas atau yang dari Tuhan, atau hikmat ilahi dan hikmat duniawi. Yang duniawi, dua saja hal yang kita ingat, iri hati dan mementingkan diri sendiri atau egois. Ya, itulah yang menghambat. Ya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Saya berharap bahwa firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kita butuh hikmat dalam menjalani hidup ini. Ya, amin. Bahwa kita harus dalam menghadapi tantangan pencobaan, kita tetap bergantung berharap kepada Tuhan. Ya. Dan lihatlah bahwa Tuhan akan menolong kita, memampukan kita dalam menghadapi segala tantangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini, firman Tuhan sudah disampaikan. Ada hal-hal yang kami butuh, kiranya Roh Kudus yang sempurnakan bagi kami semua yang mendengarkan. Kami percaya bahwa Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong kami, untuk melakukan firman-Mu. Agar kami tetap memiliki iman yang teguh, sempurna, dan hikmat yang dari Tuhan. Dan kami mampu dengan iman yang teguh dan hikmat yang dari Tuhan, kami mampu mempraktekkan kasih itu kepada orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan hari ini bagi kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami dalam menjalani hari-hari hidup kami, hari-hari yang akan datang. Bapa berkati usaha dan pekerjaan kami, agar semuanya berhasil. Tuhan memberi hikmat khusus kepada kami apabila kami menghadapi tantangan dan cobaan. Baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak kami, dalam usaha, apapun Tuhan, yang Tuhan izinkan itu terjadi. Kami percaya bahwa Engkau akan memberi hikmat kepada kami untuk mampu menghadapinya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami pun yang sakit, kami mohon kiranya Tuhan jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Sembuhkan dan pulihkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang dirawat, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan hadir menjamah mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka. Kami berdoa untuk Abuna Yusuf Roni yang saat ini sedang dirawat di rumah. Kau tahu keberadaan hamba-Mu ini secara detail Tuhan. Kami hanya berdoa dari jauh, tapi Engkau dekat dengan Abuna Yusuf Roni. Tuhan jamah bagian tubuhnya yang sakit, bagian otaknya, bagian tubuhnya yang lain. Tuhan pulihkan dia dalam nama Yesus. Dan Tuhan tetap memakai hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang melanggar dengan firman, yang bertentangan dengan firman, yang terlibat dengan kuasa gelap, yang tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan ampuni mereka dan jamah serta pulihkan mereka agar mereka betul-betul memiliki iman yang teguh, yang hanya bergantung berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensi mereka. Yang membutuhkan saat ini sudah waktunya untuk menikah. Tuhan pertemukan mereka dengan jodoh yang sepadan yang dari Tuhan. Sehingga mereka akhirnya diberkati Tuhan dalam pernikahan yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan memberkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan berikan kepandaian, kecerdasan yang dari Tuhan agar mereka mampu menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang cita-cita yang tertinggi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh amat baik bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan berkati negara kami Indonesia. Agar negara ini semakin adil, makmur, sejahtera, aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberi hikmat khusus kepada pemerintah kami, presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat dalam pemerintahan. Agar lewat hikmat yang dari Tuhan, mereka mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat untuk menolong bangsa ini keluar dari resesi ekonomi, agar menolong bangsa ini agar semakin tetap ada di dalam rencana kehendak Tuhan. Menjadikan negara ini semakin adil, makmur, sejahtera, dan aman dalam lindungan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan berkati gereja kami agar gereja ini terus bertumbuh dan berkembang. Semakin banyak jiwa-jiwa baru yang datang untuk bersekutu, untuk diselamatkan lewat pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan berkati urapi Ibu Gembala, juga semua hamba-hamba-Mu. Tuhan urapi semua jemaat-Mu, semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Bapa di sorga. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan. Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Alaikum, Bishop Amasia. Berikut adalah warta sepekan GKRI Diaspora Kopilas. Terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah hari. Yang rindu melayani bersama kami, silakan menghubungi komisi-komisi yang ada atau langsung menghubungi Gembala Sidang. Selamat bergabung bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di GKRI Diaspora Kopilas. Kreatif dalam pelayanan, semuanya hanya karena Tuhan. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu yang lalu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Berikut adalah nama-nama jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Jika ada nama-nama yang belum tercatat, mohon menghubungi sekretariat gereja. Ibadah sore GKRI Diaspora Kopilas diadakan jam 6 sore di Hope Coffee Joglo. Ibadah keluarga GKRI Diaspora Kopilas diadakan setiap hari Selasa jam 8 malam di rumah keluarga masing-masing. Tetap komitmen dalam panggilan. Ibadah Youth Habakuk diadakan setiap Sabtu jam 6 sore di Hope Coffee Joglo. Tuhan, GKRI Diaspora Kopilas. Panitia Rumah Bersama menyampaikan terima kasih untuk semua donasi dan dana talangan pembelian ruko nomor 40. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. GKRI Diaspora Kopilas memulihkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Tetap semangat, tumbuh bersama, tinggal di dalam kasih senantiasa.
dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kebaikan. Mari dukung program-program usaha dana Panitia Rumah Bersama. Penjualan makanan setiap hari Minggu di halaman gereja. Amplop keluaran yang bisa dalam bentuk dana talangan maupun donasi sukarela. Proposal gedung yang dapat dibagikan kepada kerabat ataupun mitra Bapak Ibu Saudara. Pengumpulan barang-barang layak jual untuk kegiatan bazar. Lelang makanan dan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Celengan rumah bersama. Program D20K donasi 20.000 per orang per bulan. Panitia Rumah Bersama menyediakan celengan bersama di konter depan. Bagi jemaat yang rindu membantu pembayaran ruko nomor 40, dapat mengisi celengan yang ada di depan. Seberapapun yang kita masukkan ke dalam celengan akan sangat membantu pelunasan pembayaran ruko nomor 40. Persembahan kedua hari ini ditujukan untuk kas gereja. Demikianlah Warta Sepekan GKRI DC. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua untuk kas gereja. Namun sebelumnya mari kita bersatu sekali lagi berdoa. Sekali lagi kami menaikkan ucapan syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu mengingatkan kami melalui hamba-Mu, melalui tema firman Tuhan hari ini Tuhan. Menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Kami percaya kekuatan dari Tuhan, roh hikmat kekuatan dari Tuhan yang akan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan firman itu. Karena di sanalah Tuhan disenangkan dan hidup kami menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat yang indah ini juga kami boleh bersyukur bersama-sama untuk saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun sepanjang minggu-minggu yang lalu. Untuk Saudari Leni, untuk Dimas Yeremia Hunin, untuk Firman Simanjuntak, untuk Ramoti Ben Gurion Mateus Simanjuntak, untuk Talia Lasi. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka, iman mereka juga semakin bertambah, cinta kasih mereka juga semakin bertambah kepada Tuhan, dan mereka hidup berkenan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekali lagi untuk yang sedang dalam pemulihan kesehatan, baik untuk Ibu Widya, Ibu Dona, dan juga sekali lagi untuk hamba-Mu Abu Nefroni. Bila Tuhan boleh menolong, memperlengkapi, sehingga dengan kekuatan dari Tuhan, kesabaran dari Tuhan, mereka mampu menjalani hari-hari hidup mereka dengan baik dan benar. Tuhan, umat-Mu sebentar akan memberikan persembahan yang kedua untuk kas gereja. Seberapa yang akan kami antarkan Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Bila Tuhan boleh memberkati secara khusus untuk pelunasan rukun nomor 40 Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kau yang sudah memberkati para donatur melalui persembahan, baik amplop keluaran, demikian juga dengan penjualan makanan minuman, baik juga untuk lelang sebentar. Semuanya apapun yang kami kerjakan Tuhan, buatlah itu berhasil untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi kesukaan buat kami semuanya. Berkati usaha pekerjaan daripada umat-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan, buatlah berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah waktunya kami memberikan persembahan dengan ungkapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, diberikan waktu kesempatan untuk memberikan persembahan dengan pujian. Layakkan kasih-Mu. Dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku,
sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku gagah berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku layakan kasih-Mu. Ku angkat tanganku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk persembahannya hari ini. Izinkan sebentar saya akan membacakan untuk calon-calon majelis yang akan ditabiskan untuk periode ke depan. Sebab majelis Jemaat GKR Diaspora Kopilas untuk periode yang lalu sudah berakhir dan akan dipilih yang baru untuk periode 2025 sampai 2027. Baik, bagi Bapak Ibu Saudara yang nama-namanya nanti akan saya sebutkan, boleh diperhatikan dan saya minta nanti untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yang pertama dari unsur hamba Tuhan atau pendeta dan penginjil. Yang pertama Pendeta Fatiasa Talombanua. Yang kedua Pendeta Hendradi Gunawan. Yang ketiga Pendeta Nindya Wijaya. Yang keempat Pendeta Oktapret Yosimen Rohrim Pandey. Yang kelima Pendeta Robert Siringoringo. Yang keenam Evangelis Domingus Epruan. Yang ketujuh Evangelis Hanitore. Yang kedelapan Evangelis Sulaiman Tingai. Itu nama-nama dari hamba-hamba Tuhan, dari pendeta dan penginjil. Yang kedua calon dari diaken yang akan ditabiskan menjadi diaken. Yang pertama adalah Bapak Hotner Ludison Damanik, Bapak Marcelino Simanungkalit, Ibu Delima Sihombing, Ibu Jen M. Sulaiman, Ibu Lestari Datita, Ibu Marta Situmorang, Ibu Naomi Siringoringo, Ibu Normawati Tampubolon, Ibu Renawati Sihombing, Saudari Rahel Natalia, Saudari Sulastri Pasaribu. Untuk yang bertanggung jawab di komisi-komisi, pertama Bapak Pontianus Pratondo Setiadi, Bapak Alex Sihan, Ibu Andriana H. Sine, Ibu Debi Sanggelorang, Ibu Ena Idayanti Sitorus, Ibu Marlina Eunike, Saudari Abigail Parapat, Saudari Mary Maga. Untuk dibantu untuk staf keuangan adalah Saudari Tesalonika Sianturi. Untuk nama-nama yang saya sebutkan yang hadir hari ini, boleh bangkit berdiri di tempat. Hampir separuh yang hadir berdiri. Nah, kenapa ini perlu, Bapak Ibu Saudara yang jemaat di sini, keluarga, untuk mendoakan nama-nama yang sudah disebutkan tadi. Dan kami Gembala Sidang ingin, misalkan ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada keberatan, mungkin ada hal-hal lain yang pernah, boleh dihubungi Gembala Sidang dan itu nanti menjadi pertimbangan. Tapi harapan kita semua nama-nama ini boleh semangat dan setia melayani Tuhan. Semua yang bangkit berdiri siap ya? Siap? Ya. Suaranya hanya sedikit yang menjawab, tapi saya yakin karena bukan gembala yang memilih,
tapi yang memilih ini adalah Tuhan Yesus. Nanti tanggal 1 Juni akan didoakan sebagai majelis yang akan melayani 2 tahun ke depan. Dan doakanlah dalam hari-hari ini semuanya sehat, kuat, dan kita semangat melayani Tuhan. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada tim ahli untuk lelang. Hari ini kita ada lelang. Bapak Ibu Saudara boleh ambil bagian di dalamnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita masih belum selesai ibadah Bapak Ibu. Kita akan sedikit apapun itu Bapak Ibu. Hari ini kita akan membutuhkan dana hampir, menurut saya masih hampir 1,2 miliar. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Bahwa sebenarnya kita sudah memulunaskan ruko ini, ruko 40 ini hampir udah masih 2 bulan lagi ya Pak ya, cicilan. Tapi itu adalah dana dari talangan. Sebenarnya dana kita yang murni itu sebenarnya hanya 700 juta. 700 atau 800 juta. Jadi masih 1,2 miliar yang harus kita kumpulkan Bapak Ibu. Untuk melunasi ruko 40. Dan kita tahu bagaimana perkembangan ruko 40 saat ini. Kalau Bapak Ibu lihat sudah banyak renovasi yang terjadi. Baik Bapak Ibu, singkat saja saya ada berdiri di depan ini bukan apa-apa Bapak Ibu. Tetapi menyampaikan satu hal. Ya, Bapak Ibu saya boleh minta responnya dulu. Cakep dan mantap. Boleh Bapak Ibu? Boleh? Oke Bapak Ibu, ya. Piring perunggu buat sang raja. Cakep. Dipakai menyimpan buah alpukat. Cakep. Mantap dong. Mantap. Artinya di hari Minggu pergi ke gereja, hati ingin jadi saluran berkat. Mantap. Satu lagi. Ya. Pergi ke sungai menangkap ikan. Cakep. Ikan dibawa jadi hiasan. Cakep. Mari bantu dana pembangunan. Biarlah Tuhan yang memberi balasan. Mantap. Haleluya. Oke, saya ada barang Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali barang ini Bapak Ibu, tetapi saya mau milih dulu. Yang mana dulu Bapak? Saya sebagai saluran aja Bapak Ibu. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak juga mungkin. Bagi bapak-bapak boleh untuk istrinya, untuk anaknya. Ini sesuatu yang kalau dikatakan itu branded. Branded namanya apa Pak? Michael Kors. Ya, Michael Kors ini. Ini ada namanya ini Bapak. Ya saya keluarkan aja dari plastik ini. Ini kalau biasanya harga-harganya ini 5 juta ya Pak ya. Kalau nggak salah. 2,5 juta. 2,5 juta ini baru Bapak Ibu. 2,5 juta ini adalah impor memang ya. Sangat berkualitas, namanya aja coba lihat ya. Namanya adalah Michael Kors ini Bapak Ibu. Saya buka 2.500.000 tapi itu harga biasanya. Tetapi bagi gereja Tuhan untuknya tadi katanya bahwa ingin hati datang ke gereja untuk menjadi saluran berkat. Saya buka 1.800.000 Bapak Ibu. 1.800.000 saja. 1.800.000 ini tas untuk bisa aja bawa apa saja semuanya masuk di dalamnya Bapak Ibu. Bekal apapun bisa masuk di dalam. Ini juga trendy juga, gaya juga ya. Nggak kalah-kalah amat lah ya. Kalau dibanding dengan tas yang 50.000 ya. Ya tetapi nggak masalah. Yang penting sukacita damai katanya. Kata Pak ini tadi nggak ada hiri hati. Oke, 1.800.000 Bapak Ibu. Apakah saya turuni lagi ini? 1.800.000 Bapak Ibu. Ini tas merek dari apa namanya saya nggak hafal namanya lagi. Michael Kors Bapak Ibu. Karena saya nggak biasa pakai bahan-bahan branded. Bapak Ibu 1.800.000 satu kali, 1.800.000 satu kali. Tas satu untuk khususnya untuk ibu-ibu atau anak-anak remaja juga boleh ya yang sudah kerja. Bahkan juga untuk bapak-bapak boleh untuk istrinya. Ini harganya ini 2.500.000. 2.500.000 tetapi untuk pembangunan gereja 1.800.000 satu kali. 1.850.000. Haleluya, puji Tuhan. 1.850.000 satu kali. 1.850.000 satu kali. Ada suara saya dengar?
Ada 1.850.000. Satu kali. 1.850.000. Dua kali. 1.850.000. Dua kali. Ada tambahan lagi apa? Nggak ada ya? 1.800.050. Dua kali. 1.800.005. Ada meniti? Umiti. 1.850.000. Tiga kali. Kepada Ibu silakan maju boleh ke depan Bu. Diserahkan oleh Ibu Ketua Panitia. Silakan Bu. Boleh dokumentasinya Bu Ida? Ya, ada plastiknya tadi. Oke. Bu luar biasa ini kenang-kenangan. Haleluya. Ya. Terima kasih. Oh dimasukin ya. Wah. Laku laris manis. Tepuk tangan dulu semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu berbagi itu. Ada lagi Bapak Ibu. Wih, ini ketua panitia yang luar biasa, ini sangat effort banget ya. Wah. Ini juga buat anak gadis yang luar biasa ini. MK juga nih namanya, MK Michael Kors juga. Ini sepatu nomor 37 khusus ini. Ya, mudah-mudahan. Kaki yang 37 coba ada, siapa tunjuk tangan dulu. Ini juga harganya kalau dikatakan harga aslinya itu adalah 2,5 juta juga. Tapi kita diskon. Kalau di diaspora itu selalu banyak diskon ya Bapak Ibu. Diskon 1,8 juga saya buka. 1,8 Bapak Ibu. Ya. Mungkin 1,8 ini harganya luar biasa ini. Apa kalian senyum-senyum? Kenapa Bu? Ada bisik-bisik gimana? 1.800.000 satu kali. Nomor 37 sepatu wanita lah ya. Ya ini ada kilo-kilonya ini. Luar biasa ini kalau kena matahari ini kilonya luar biasa ini. Berkilo Bapak Ibu 1.800.000 kali. 1.800.000 kali. Nomor 37 sepatu Michael Kors. Michael Kors. Pak Alex gimana Pak Alex? 1.800.000 satu kali. Sepatu nomor 37. Nggak mungkin kirinya 36 dan kanannya 37, nggak mungkin. Ini pasti sama-sama semua 37. Bapak Ibu 1.800.000 satu kali. Apa saya turun lagi ini dah. 1,5 turun kali ya. 1 juta satu kali. 1.800.000 satu kali. Nih bisa difoto dulu pakai ini. 1.800.000 satu kali. Berdoa dulu ya dalam hati. Apakah mau di dalam di kaki ini. 1 juta nggak ada yang ini. 1 juta karena ini personal memang. Bagi yang berminat nanti mungkin nggak masalah. 1.800.000 satu kali. Sepatu Michael Kors nomor 37. Nomor 37 tidak ada. Mungkin nanti bisa kalau seandainya memang belum ada boleh hubungin nanti panitia pembangunan Bapak Ibu ya. Ini memang khusus nomor 37. Nomor 37 nanti bisa lanjut ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti ini adalah yang kita akan lelang atau mungkin misalnya ibu-ibu nggak bisa atau bapak-bapak nggak bisa sama teman sama rekan. Ya, oke, saya masukin dulu ya, saya simpan dulu, saya arsipkan dulu. Berarti saya coba simpan dulu. Sekali lagi ada lagi apa? Oke, ini dan saya taruh dulu ya karena belum ada yang berminat ya. Ini untuk sepatu. Sel ini, ya. Ada sale juga Bapak Ibu ya, kita coba tawarkan saja siapa tahu berminat ya Bapak Ibu ya. Harganya saya buka 400.000 Bapak Ibu. Ini dari mana Pak asalnya ini? Ya, sama juga Bapak Ibu dengan harganya dari lantai ya. Ya, ini untuk shawl Bapak Ibu siapa tahu untuk berfungsi ini sangat mungkin untuk menghangatkan badan. Karena kalau kita kemana ini harganya 400 satu kali Bapak Ibu. Saya buka 400.000 shell ini sangat halus Bapak Ibu ya, sangat halus. 400.000 satu kali. 400.000 satu kali shell untuk bisa berguna untuk apa saja dan ini menghangat
sangat halus Bapak Ibu untuk keperluan kita dimanapun. Ya, oke, 400.000 satu kali, 400.000 satu kali, 400.000 satu kali. Nah, saya coba buka ya Bapak Ibu. Ya, nanti saya pakai ini nanti wangi saya. Ya, 400.000 satu kali Bapak Ibu. Untuk sale ini bukan jualan Bapak Ibu, tapi lelang. Ya, 400.000 satu kali, 400.000 satu kali, 400.000 satu kali sale Bapak Ibu. Ya mungkin, ya nanti kita bisa tambahin lagi, mau jadi arsip saja lagi ini. Ya Bapak Ibu ya, ini 400.000 satu kali, Shell 400.000 satu kali, 400.000 satu kali, berapa Pak? 500.000, puji Tuhan. Saya kira 2 kali. Nggak gagal ya. 500.000 satu kali. Sel 500.000 satu kali. 500.000 satu kali. Sel ini sangat berharga dan sangat luar biasa Bapak Ibu. 500.000 2 kali. 500.000 2 kali. 500.000 3 kali. Oke, silakan maju ke depan. Terima kasih untuk Ananda luar biasa. Untuk Ari. Silakan untuk Pak Boy. Silakan Pak Boy. Waduh, luar biasa. Salam Protodi. Oke Bapak Ibu, sekalian satu lagi aja. Ini sangat berkhasiat Bapak Ibu kalau mau lihat ini rasanya luar biasa. Ini pisang bukan sembarangan pisang Bapak Ibu sekaligus. Pisang bukan sembarangan pisang Bapak Ibu. Ini pisang gepok, kalau Bapak Ibu mau lihat, waduh. Ini asli, ya bukan hasil dari pupuk tetapi memang hasil bumi benar Bapak Ibu. Ini 2 sisir, bukan 2 tandan ya. 2 sisir, ya 2 sisir. Satu sisir 150.000 Bapak Ibu. Tapi langsung sekaligus Bapak Ibu saya jual 300. 300 satu kali, berat Bapak Ibu ya saya turunin. Ya 300.000 satu kali Bapak Ibu. Untuk pisang gepok ini udah matang ini. Udah matang, udah bagus banget. Saya turunin dulu ya, boleh ya? Ya boleh, Ibu bantu ya Bu. Ya satu kali, 300.000 satu kali. Ya, ya itu aja Bu. Ya 300.000 Bapak Ibu. Ini pisang bukan sembarang pisang Bapak Ibu. Pisang ini berkhasiat untuk serat Bapak Ibu. Kemudian Ibu tahu bahwa pisang ini khasiatnya luar biasa. Ada 2 vitamin, ada vitamin C dan vitamin A. Ya, kemudian yang saya search itu ternyata yang terakhir itu pisang ini bisa membuat kita bahagia Bapak Ibu. Kenapa saya katakan membahagia? Ini menghilangkan stres. Coba tanya Pak Dokter, benar Bapak? Menghilangkan stres. Ya, 300.000 satu kali, 300.000 satu kali, 300.000 satu kali. Berapa? 350.000 satu kali. Saya tambahkan lagi manfaatnya, bukan hanya menghilangkan stres Bapak Ibu. Ya, bukan hanya menghilangkan stres, yang menangkal radiasi bebas. Ya, ini luar biasa ini. Makan pisang gepok bukan sembarangan pisang. Ya, memberikan kesehatan. 350.000 satu kali. Lama-lama berat juga ini ototnya. 350.000 satu kali. Ada lagi gak sih? 350.000 satu kali. 350.000 satu kali. Pisang gepok bukan pisang sembarangan. Itu memberikan kesehatan, menangkal radiasi, menghilangkan stres. 352 kali. 352 kali. 352 kali. 352 kali. Ini berat juga ini buat 352 kali. 350.000 3 kali. Silakan Bu. Silakan Bu, maju Bu.
Iya. Oke. Difoto Bu, difoto dulu Bu, lihat foto kemudian. Oke. Oke. Baik, terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat. Dikatakan dari tadi bahwa pergi ke sungai menangkap ikan, ikan di bawah jadi hiasan. Mari bantu dana pembangunan, biarlah Tuhan yang membalas. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan Pak. Baik, puji Tuhan. Mendengar Pak Fatih di depan jadi semangat semua ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah terus bersemangat mendukung pembelian rokok kita. Tuhan memberkati semuanya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bersama dengan gereja orang percaya di seluruh muka bumi, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Beri puji serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Katakan berkat atas hidup yang diberikannya dengan pasti.